の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像風の中でも負けないような声で届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は逃げ肌星はうぐすな人はかげろうなんで泣いてるのと聞かれ答えれる Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu ada kaidah penggunaan huruf kapital, huruf kecil, dan huruf miring, dan tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri, gelar kehormatan, judul buku, judul surat, kabar, dan kata-kata yang dianggap penting atau istimewa. Contohnya, saya pergi ke Jakarta dengan kereta api Indonesia, yaitu huruf kapitalnya terletak pada huruf S untuk mengawali kalimat. Kemudian ada Dr. Susi Indrawati adalah Direktur Utama Bank Negara Indonesia. Kemudian The Lord of the Rings adalah salah satu karya sastra terkenal. Kemudian ada Kompas adalah surat kabar terbesar di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Stefanus Deo. Huruf kecil digunakan untuk kata-kata yang bukan nama diri atau kata-kata yang tidak dianggap penting. Contohnya, saya pergi ke pasar dengan sepeda, titik. Kucing saya suka minum susu di pagi hari, titik. Anak-anak sekolah sudah mulai belajar lagi setelah libur panjang, titik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tama. Melanjutkan materi dari teman saya Akbar. Materi saya lakukan adalah huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menekankan kata atau frasa tertentu dalam kalimat atau untuk menunjukkan kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Seperti contohnya, saya sangat suka makan nasi goreng khas Indonesia. Ataupun juga dia memperoleh gelar Master of Business Administration atau MBA dari Universitas Terbuka di Amerika Serikat. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya Theo Bramanto. Tanda baca. Tanda baca seperti titik koma, titik dua, tanda tanya, dan tanda seru digunakan untuk memberikan pengaturan pada kalimat sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Contoh, saya pergi ke pasar, membeli buah-buahan, lalu pulang ke rumah. Apa kamu sudah makan siang? Hati-hati, jangan sampai terpleset. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Theo, yaitu tentang kesimpulan. Dengan mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tulisan kita akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, hal itu sangat penting. Penting untuk memperhatikan penggunaan huruf dan tanda baca dengan benar. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan pengucapan dan kata-kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.